Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, Abu Nawas mempunyai tetangga baru. Orangnya sangat baik dan murah hati. Ia tak segan-segan menolong kepada siapa saja yang membutuhkan. Hal inilah yang membuat Abu Nawas merasa kagum kepada tetangganya itu. Akan tetapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh Abu Nawas dan warga sekitarnya. Karena ternyata tetangga barunya itu merupakan penyembah berhala. Ia sengaja menyembunyikan keyakinannya agar bisa menetap di kota Baghdad. Karena pada waktu itu Baginda Raja membuat larangan bagi warganya agar tidak menganut ajaran menyembah berhala. Apabila ada yang ketahuan, akan dihukum dan diusir dari Baghdad. Seiring berjalannya waktu, akhirnya apa yang ditutup-tutupi tetangganya itu ketahuan oleh para warga. Seketika mereka pun langsung melaporkannya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tetangga baru kita yang baik itu ternyata penyembah berhala," kata salah satu dari mereka. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Yang benar saja, apa kalian punya bukti?" tanya Abu Nawas. "Kemarin malam kami tak sengaja melintas di depan rumahnya. Dari dalam terdengar suara doa-doa yang tak lazim. Karena penasaran, kami pun mengintip rumahnya. Ternyata dia sedang beribadah menyembah berhala. Dia menyebut Tuhannya sebagai Tuhan penjaga rizki," kata mereka memberitahu. Warga yang lain menimpali, "Pantesan setiap kali dia memberi bantuan, dia selalu mengucapkan, 'Ini pemberian dari Tuhan penjaga rizki.'" Abu Nawas pun tampak terdiam. Ia tak menyangka tetangganya yang baik itu ternyata penyembah berhala. Kemudian salah satu warga menyarankan agar melaporkannya ke istana supaya tetangganya itu dihukum dan diusir dari Baghdad. "Benar, aku setuju," sahut para warga serempak. Namun saran tersebut malah ditolak Abu Nawas. Ia punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. "Kalian jangan gegabah. Walau bagaimanapun dia adalah tetangga yang baik. Bukankah dia sering menolong kalian di saat kalian membutuhkan?" tutur Abu Nawas. "Iya sih Abu Nawas, tapi kami khawatir dengan keyakinannya yang menyimpang itu," ujar mereka. "Soal keyakinan, itu kan karena dia belum dapat hidayah, dan tugas kita adalah untuk menyadarkannya," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang harus kita lakukan Abu Nawas?" tanya mereka. "Aku punya rencana yang bagus, kalian lihat saja nanti," kata Abu Nawas. Akhirnya pada malam berikutnya Abu Nawas menjalankan rencananya tersebut. Abu Nawas menuju rumah tetangganya itu, dan ketika tetangga itu sudah tertidur pulas, Abu Nawas segera mencuri patung berhala lalu membuangnya di tempat sampah. Pada keesokan harinya tetangganya itu menjadi kaget ketika melihat patung berhala hilang dari tempatnya. Ia bingung kemana patung itu pergi. Dan pada saat itu juga ia mencarinya ke setiap tempat dan penjuru kota. Setelah sekian tempat dicarinya, ia menemukan patung berhalanya berada di sebuah tempat tumpukan sampah. Ia pun marah besar melihat hal ini. Ia murka dan seraya berkata, "Sungguh akan celaka yang melakukan hal keji ini kepada Tuhanku. Sungguh biadab yang mereka lakukan semalam." Lalu ia segera memungut patung yang ia tuhankan itu, kemudian membersihkannya kembali dan menyemprotkan wewangian seperti biasa, serta menaruhnya di tempat yang sedia kala. "Wahai Tuhan penjaga rizki, demi Engkau, jika aku tahu siapa yang melakukan hal ini padamu, sungguh aku akan celakakan dirinya," katanya penuh emosi. Pada malam berikutnya, Abu Nawas melakukan kembali apa yang ia perbuat di malam sebelumnya, mengambil patung dan membuangnya di tempat pembuangan sampah. Pagi harinya, tetangganya itu dikagetkan dengan kejadian yang sama pada hari kemarin. Patung yang ia sembah menghilang. Ia pun kembali mencari patungnya dan menemukannya kembali di tempat yang sama, yaitu di tempat pembuangan sampah.
Kali ini ia benar-benar marah dan bersumpah akan membalas dengan perbuatan keji terhadap orang yang melakukan hal ini kepada patungnya. Ia pun kembali mengambil patungnya, membersihkan dan menaruhnya di tempat sedia kala. Akan tetapi, tanpa puas dan bosan, Abu Nawas kembali melakukan hal itu berkali-kali, dan ia melakukannya hampir setiap malam. Tetangganya itu pun akhirnya merasa bosan dan kesal, karena ia harus berulang kali membersihkan berhala yang ia tuhankan. Sampai pada akhirnya, ia sangat kesal. Kali ini ia kesal bukan terhadap pelaku perbuatan itu, tapi ia kesal terhadap patungnya. Baiklah, akan kuikatkan pedang ini di tubuhmu. Kalau kau memang Tuhan yang Maha Kuat, kau pasti akan bisa membela diri dari orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, kata tetangganya itu. Kemudian ia pun kembali tidur masuk ke dalam kamar. Di saat ia telah tertidur pulas, Abu Nawas kembali melakukan perbuatannya. Pada malam itu Abu Nawas sempat terkejut karena ia melihat badan patung terlilit oleh sebuah pedang. Maka muncullah rencana yang lain yang lebih usil dari sebelumnya. Ia mengambil seekor katak dan menancapkannya ke pedang tersebut. Kemudian Abu Nawas membuang patung beserta katak yang tertancap di sebuah tempat pembuangan sampah seperti biasanya. Keesokan harinya tetangganya itu kembali mencari patungnya ke tempat pembuangan sampah. Ketika ia menemukan patungnya, ia terkejut karena patungnya bersamaan dengan bangkai katak yang di lehernya tertancap pedang. Ini tidak mungkin, ternyata kau bukan Tuhan. Masa Tuhan berkelahi dengan katak? Udah gitu kau juga kalah menghadapinya, kata tetangga itu mulai sadar. Semenjak peristiwa itu, ia mencoba mempelajari ajaran Islam. Disitulah ia menemukan Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya yang berhak disembah. Kemudian ia pun masuk ke dalam agama Islam dengan disaksikan oleh Abu Nawas dan para warga. Kisah selanjutnya. Beriman kepada hari akhir merupakan sebuah bentuk ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keimanan, manusia meyakini jika di hari akhir ada dua tempat yang menjadi tujuan umat manusia sesuai dengan amal ibadahnya selama di dunia. Kedua tempat itu adalah surga dan neraka. Manusia tidak bisa memilih salah satu di antara tempat itu karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa untuk menetapkannya. Namun ternyata bukan hanya orang-orang zalim yang akan ditempatkan Allah di neraka. Bahkan seorang yang ahli ibadah pun bisa dijadikan penghuni neraka oleh Allah. Lalu, mengapa Allah bisa menempatkan seorang ahli ibadah di neraka? Berikut kisahnya. Dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ia merupakan seorang ahli ibadah dan juga seorang ulama besar yang dihormati. Akan tetapi, nama Syekh Abdul Aziz justru tercatat di lembaran kitab di Lauhul Mahfuz sebagai salah satu orang yang masuk dalam deretan calon penghuni neraka. Malaikat yang mengetahui ketetapan Allah itu kemudian meminta izin untuk menemui Syekh Abdul Aziz di bumi. Atas izin Allah, malaikat tersebut kemudian mendatangi Syekh Abdul Aziz untuk melihat kesehariannya. Agar tidak diketahui, maka malaikat tersebut menyamar sebagai seorang musafir. Sang malaikat kemudian mendatangi rumah Syekh Abdul Aziz dan meminta izin untuk ikut bermalam. Selama 3 hari 3 malam, malaikat tersebut memperhatikan akan keseharian Syekh Abdul Aziz. Sang malaikat justru melihat Syekh Abdul Aziz tak sekalipun melakukan kesalahan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah puas melihat keseharian Syekh Abdul Aziz, ia kemudian pamit pulang. Saat berpamitan, Syekh Abdul Aziz merasa curiga kalau tamunya bukanlah dari golongan manusia. Tuan, sebenarnya Tuan ini dari golongan jin atau malaikat? Karena makanan dan minuman yang saya hidangkan sama sekali tidak Tuan makan,
Mustahil jika manusia tidak makan selama 3 hari 3 malam, tanya Syekh Abdul Aziz. Sang malaikat pun akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah dari golongan malaikat. Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Aziz merasa bersyukur karena kehadiran tamu spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian bertanya kembali mengenai maksud dan ada kabar apa, sehingga sang malaikat berkunjung menemuinya. Sang malaikat menjawab, "Ada 2 kabar yang akan aku sampaikan kepadamu. 1 kabar baik dan 1 kabar buruk. Kabar baiknya adalah Tuan adalah seorang ahli ibadah, dan kabar buruknya adalah Tuan tercatat sebagai penghuni neraka," kata sang malaikat memberitahu. "Untuk apa kau ibadah sedemikian tekunnya kalau akhirnya engkau akan dimasukkan ke dalam neraka?" tanya sang malaikat. "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan hanya untuk beribadah. Sebagaimana Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah," ucap Syekh Abdul Aziz. Mendengar jawaban tersebut, malaikat menjadi kagum dengan keikhlasan dan keridhaan Syekh Abdul Aziz. Ia pun kemudian berpamitan kembali ke Lauhul Mahfuz menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Lauhul Mahfuz, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah ketetapannya sehingga nama Syekh Abdul Aziz masuk dalam calon penghuni surga. Melihat hal itu, sang malaikat kembali menemui Syekh Abdul Aziz. "Wahai Abdul Aziz, aku ada kabar gembira untukmu. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah dirubah menjadi penghuni surga," kata sang malaikat memberitahu. "Alhamdulillah, tapi sekali lagi wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah semata-mata untuk mencapai ridha Allah. Kalau Allah ridho kepadaku di neraka, maka itulah tujuanku," balas Abdul Aziz. Mendengar itu, sang malaikat semakin bertambah kagum dengan keikhlasan Syekh Abdul Aziz. "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah merubah namamu menjadi penghuni surga," tutur sang malaikat. "Kalau ikhlasku membuatku tercatat sebagai penghuni surga, lalu dosa apa yang membuat Allah murka kepadaku sehingga namaku tercatat sebagai penghuni neraka?" tanya Syekh Abdul Aziz. "Masih ingatkah engkau ketika engkau masih remaja? Kala itu kamu mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu untuk menyuruhmu pergi ke pasar. Tapi kamu malah pura-pura masih tertidur. Padahal saat itu kamu sudah bangun. Tujuannya supaya kamu tidak disuruh ke pasar. Ketika ibumu melihatmu masih tidur, dia kasihan padamu dan tidak jadi menyuruhmu. Akhirnya ibumu sendiri yang pergi ke pasar. Karena perbuatanmu yang membohongi ibumu inilah yang membuat Allah murka kepadamu dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka," kata malaikat memberitahu. Setelah mendapat penjelasan dari malaikat tersebut, kemudian Syekh Abdul Aziz beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak itu, sisa hidup Syekh Abdul Aziz tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap tamu yang datang meminta nasihat kepada beliau, beliau selalu mewanti-wanti supaya senantiasa berbakti kepada orang tua. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang waliullah yang di setiap munajatnya mendambakan kelak di surga nanti bertetangga dengan Rasulullah. Hingga pada suatu ketika saat beliau sedang khusyuk berzikir, beliau bermunajat dalam hatinya, "Adalah makom Muhammad, penghulu para nabi dan para rasul. Semoga aku menjadi tetangga beliau di surga nanti." Di saat itulah ia dikejutkan oleh bisikan gaib yang menderu di telinganya. Suara gaib itu memberitahu tentang seseorang yang hidup di sebuah kampung.
di mana orang tersebutlah yang akan menjadi tetangganya di surga nanti. Sadar mengenai hal itu, Abu Yazid langsung bergegas pergi untuk menemui orang yang ia maksud. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, tidak terasa ia sudah menempuh beberapa ratus kilometer. Ia berjalan kaki menyusuri panas dan teriknya matahari. Dan akhirnya sampailah ia di kampung tujuan. Di sana, Abu Yazid bertanya kepada para warga tentang keberadaan orang yang sedang ia cari. Namun, jawaban yang ia terima sangat mengejutkan. Dari penampilan Tuan sepertinya orang soleh dan alim. Tapi, kenapa Tuan mencari seorang budak yang fasik dan pemabuk? Dia itu kerjanya hanya mabuk-mabukan bersama kawan-kawannya di warung. Jawaban itu serempak ia peroleh dari setiap penduduk setempat yang ditanyakannya. Abu Yazid pun tertunduk lesu, hatinya campur aduk. Tubuhnya terbaring lemah akibat perjalanan yang sangat jauh. Mungkin saja bisikan gaib yang saya terima berasal dari setan, pikir Abu Yazid dalam hati. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Namun hati kecilnya berkata, "Mengapa aku harus pulang secepat ini? Padahal aku telah datang jauh-jauh ke sini. Bahkan aku belum sempat menemuinya." Akhirnya tekad untuk pulang dikuburnya dalam-dalam. Abu Yazid lalu pergi ke warung untuk menemui orang yang dicarinya. Sesampainya di warung, di sana ia melihat sekitar 40 orang laki-laki berkumpul sedang minum minuman keras. Sementara budak yang dicari tersebut duduk di antara mereka. Budak itu terlihat sedang asik berbincang dan melayani para pemabuk. Mereka melewati setiap malam hanya dengan menghabiskan minum minuman keras sampai pagi hari. Begitu pula budak yang ia cari. Setiap hari sibuk menemani dan melayani para pemabuk. Melihat keadaan tersebut, tekadnya yang tadinya sudah bulat kini kembali mengalami keputusasaan. Ternyata benar perkataan orang-orang, dia itu budak yang fasik dan pemabuk. Tidak mungkin dia akan jadi tetanggaku di surga nanti. Bisikan gaib yang aku terima tempo hari pastilah bisikan yang menyesatkan. Lebih baik aku segera pergi dari sini, ujar Abu Yazid kecewa. Namun, tatkala ia hendak beranjak pergi, tiba-tiba budak yang dicarinya berteriak memanggil dan menyapanya. "Hai Abu Yazid Al-Bustami, Syekhul Islam, mengapa kau buru-buru pulang? Apakah kau tidak mau mampir ke rumahku dulu, meskipun hanya sebentar? Padahal engkau telah jauh-jauh datang kemari dengan bersusah payah. Bukankah engkau mencari seseorang yang akan menjadi tetanggamu kelak di surga? Kenapa setelah engkau bertemu, engkau justru tinggalkan saja tanpa salam?" Seketika Abu Yazid terperanjat mendengar ucapan budak tersebut. Dalam hati Abu Yazid membatin, bagaimana mungkin dia tahu isi hatiku dan tujuanku? "Hai Abu Yazid, kau tak perlu heran dan kaget. Kenapa aku bisa tahu isi hati dan tujuanmu? Ketahuilah wahai Abu Yazid, semua itu terjadi atas izin Allah. Dialah yang telah memberitahu diriku akan maksud kedatanganmu. Wahai Abu Yazid, masuklah dan duduklah bersamaku," ajak budak tersebut. Abu Yazid pun menuruti ajakannya, masuk ke dalam rumah dan duduk bersamanya. Di hati Abu Yazid menyimpan pertanyaan, kenapa budak yang fasik dan pemabuk justru ditunjuk sebagai tetangganya di surga? "Wahai Tuan, sebenarnya apa yang kau lakukan di tempat ini?" tanya Abu Yazid penasaran. "Dahulu tempat ini ramai sekali didatangi pengunjung. Sebelumnya mereka berjumlah 80 orang. Alhamdulillah, satu demi satu dari mereka telah bertaubat meninggalkan kebiasaan buruknya. Saya sendirian di sini yang mengajak mereka untuk bertaubat. Sembari melayani, saya juga menyuapi sedikit nasihat untuk mereka," jawab budak tersebut. "Terus, kapan kau akan keluar dari jurang kefasikan ini?" tanya Abu Yazid kembali.
Mereka kini tinggal 40 orang, Abu Yazid, karena separuh dari mereka sudah bertaubat. Sekarang kini jadi tugasmu untuk berusaha mengubah dan mencegah keadaan ini. Itulah alasan kenapa engkau disuruh datang ke tempat ini, jawab budak tersebut. Sementara ke-40 orang yang sedang berkumpul minum minuman keras langsung terkejut begitu mengetahui orang yang datang adalah Syekh Yazid Al-Bustami, seorang ulama yang sangat terkenal. Mereka pun langsung bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan fasiknya. Misi budak tersebut untuk menyadarkan 80 orang telah berhasil ia selesaikan. Dan ke-80 orang ini akhirnya juga menjadi tetangga Abu Yazid di surga nanti, termasuk si budak yang ia cari. Kisah ini terdapat dalam kitab Mawa'idh al-Usrufiyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usrufiyah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja muda yang hidup bergelimang harta, tinggal di istana megah yang berhiaskan emas dan mutiara. Dia adalah Ibrahim bin Adham. Setiap kali ia keluar istana selalu dikawal 80 orang prajurit. 40 orang berada di depan dan 40 orang berada di belakang. Semua lengkap dengan bersenjatakan pedang. Suatu malam ketika Ibrahim sedang tertidur lelap di kamar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara langkah kaki dari atas genteng kamarnya, seperti seseorang yang hendak mencuri. Ibrahim segera menegur orang itu. "Hei, apa yang tengah kamu lakukan di atas sana?" hardik Ibrahim. "Saya sedang mencari ontaku yang hilang," jawab orang tersebut. "Apa kamu sudah gila mencari onta di atas genteng?" bentak Ibrahim bin Adham. "Justru kamu yang gila karena kamu mencari Allah di istana," balas orang itu. Jawaban tersebut membuat Ibrahim tersentak. Ia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Hatinya mendadak jadi gelisah. Kedua matanya tidak dapat terpejam. Matanya terus-menerus menerawang merenungi kebenaran kata-kata itu. Hingga adzan subuh berkumandang, ia tetap terjaga dan tidak bisa memejamkan kedua matanya. Setelah pagi menjelang, Ibrahim terus diliputi oleh kegelisahan dan kini sering duduk menyendiri. Untuk menepis rasa gelisahnya, Ibrahim mengajak beberapa pengawal berburu hewan ke hutan belantara. Sesampainya di hutan, kegelisahan masih saja menghantui dirinya. Pikirannya mulai kacau tak menentu. Hingga tanpa disadari, kuda tunggangannya yang ia pacu sejak tadi telah jauh meninggalkan prajuritnya. Ibrahim terpisah dari mereka, jauh masuk ke dalam hutan. Menerobos rimbunnya pepohonan, tembus ke satu padang rumput yang luas. Kalau saja ia tidak terjatuh bersama kudanya, mungkin ia tidak berhenti. Dan ketika ia berusaha bangun, tiba-tiba seekor rusa melintas di depannya. Ia pun segera bangkit, memacu kudanya dengan cepat sambil mengarahkan tombaknya ke tubuh hewan rusa. Tetapi saat Ibrahim hendak melemparkan tombaknya, ia mendengar bisikan keras seolah memanggil dirinya. "Wahai Ibrahim, bukan untuk berburu kamu diciptakan, dan bukan kepada hal itu pula kamu diperintahkan." Mendengar suara tersebut, Ibrahim terus berlari mencari siapakah gerangan orangnya yang telah berkata. Ia melihat ke arah kiri dan kanan, tapi ia tak menjumpai seorang pun. "Semoga Allah memberikan kutukan kepada iblis," ucap Ibrahim. Lalu dia pacu kembali kudanya. Namun lagi-lagi teguran itu datang hingga 3 kali. Kemudian ia berhenti dan berkata, "Apakah itu sebuah peringatan darimu ya Allah? Telah datang kepadaku sebuah peringatanmu, Allah Tuhan semesta alam. Demi Allah, seandainya engkau tidak memberikan perlindungan kepadaku saat ini, pada hari-hari yang akan datang, aku akan selalu berbuat durhaka kepadamu."
Setelah itu, ia menghampiri seorang penggembala kambing yang ada tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian ia memintanya untuk menukar jubah kebesarannya dengan pakaian lusuh yang dipakai si gembala. Ia pun berangkat menuju Mekah untuk mensucikan dirinya. Sejak saat itulah Ibrahim meninggalkan semua kenikmatan dunia. Istana yang megah dan kekayaannya yang berlimpah ia tinggalkan demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah berbulan-bulan mengembara, Ibrahim tiba di sebuah kampung bernama Bandar. Di sana ia tinggal di sebuah gua. Ia menyendiri, berzikir dan memperbanyak ibadah. Hingga tidak lama kemudian, kesolehan, kesuhudan dan kesufiannya mulai dikenal banyak orang. Banyak masyarakat yang mendatangi dan menawarkan bantuan kepadanya, tetapi Ibrahim selalu menolak. Beberapa tahun kemudian, ia pun meninggalkan kampung Bandar untuk menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Hampir di setiap kota yang ia singgahi, terdapat kisah menarik tentang dirinya, terutama tentang keikhlasan dan ketawaduannya. Pernah suatu ketika, saat ia tiba di sebuah kampung, Ibrahim kehabisan bekal. Untungnya, ia bertemu dengan saudagar kaya yang membutuhkan penjaga untuk kebun delimanya yang sangat luas. Ibrahim pun diterima sebagai penjaga kebun. Saudagar pemilik kebun itu tidak mengetahui bahwa orang yang dipekerjakannya adalah Ibrahim bin Adham, seorang ulama ahli ibadah yang namanya sudah sangat terkenal. Ibrahim menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mengurangi kegiatan ibadahnya. Suatu hari, saudagar pemilik kebun mendatangi Ibrahim dan minta dipetikan buah delima. Ibrahim segera menuruti perintahnya. Ia mengambil buah delima yang masih muda dan asam. Lalu buah tersebut diberikannya kepada sang majikan. Melihat hal itu, si saudagar menjadi murka. "Apa kamu tidak bisa membedakan mana buah delima yang manis dan asam?" tegur saudagar pemilik kebun. "Maaf Tuan, saya sungguh tidak tahu karena saya belum pernah merasakan buah delima yang ada di kebun Tuan," jawab Ibrahim. Pemilik kebun justru malah menuduh Ibrahim telah berdusta. Di saat itulah terdengar suara kumandang azan. Ibrahim lantas segera menunaikan sholat di kebun itu. Tapi si pemilik kebun menuduhnya berbuat ria dengan sholatnya. "Aku belum pernah melihat orang yang lebih ria dibanding kamu," kata pemilik kebun. "Betul tuanku, ini baru dosaku yang terlihat. Yang tidak, jauh lebih banyak lagi," jawab Ibrahim dengan tenang. Ibrahim pun kemudian dipecat dan disuruh pergi oleh saudagar pemilik kebun. Saat ia meninggalkan kebun tersebut, Ibrahim tak menyadari bahwa di bajunya terbawa satu buah delima yang masam yang sempat ia berikan kepada majikannya. Di tengah perjalanan, ia menjumpai seorang pria sedang sekarat karena kelaparan. Buah delima yang terbawa di bajunya segera ia berikan kepada orang sekarat tersebut. Sementara itu, saudagar kaya pemilik kebun mencari Ibrahim karena ia lupa belum memberinya upah selama ia bekerja di kebunnya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ia berhasil menemukan Ibrahim, kemudian memberikan upahnya. Tapi Ibrahim meminta agar gajinya dipotong. Karena saat ia pergi, tanpa sengaja satu buah delima terbawa di bajunya. Dan buah delima tersebut sudah ia berikan kepada orang sekarat yang ia jumpai di jalan. Kejujuran Ibrahim malah ditanggapi dengan perasaan curiga. "Apa kamu tidak mencuri selain itu?" tanya pemilik kebun. "Demi Allah Tuan, jika saya tidak menjumpai orang yang sedang sekarat, aku akan kembali menemui Tuan untuk mengembalikan buah delimanya," tegas Ibrahim. Setahun kemudian, saudagar pemilik kebun mendapat pekerja baru. Dia kembali meminta kepada si pekerja baru untuk dipetikan buah delima yang manis.
pekerja baru yang sebagai tukang kebun itu langsung mengambilnya dan memberinya buah yang paling manis. Saudagar pemilik kebun lantas bercerita kepada tukang kebun barunya itu bahwa ia pernah memiliki tukang kebun yang paling dusta yang pernah ia jumpai. Dulu aku pernah punya tukang kebun yang sangat pendusta. Dia mengaku katanya tak pernah mencicipi buah delima, dan katanya memberi buah delima kepada orang yang kelaparan. Lalu ia minta dipotong upahnya untuk buah delima yang ia berikan kepada orang kelaparan itu. Betapa dustanya dia, kata saudagar pemilik kebun. Mendengar cerita dari sang majikan, tukang kebun baru itu berkata, "Demi Allah Tuan, akulah orang yang kelaparan itu. Dan tukang kebun yang Tuan ceritakan itu dulunya seorang raja yang lantas meninggalkan istananya karena zuhud. Dia adalah Ibrahim bin Adham Tuan, yang kini menjadi ulama sufi terkenal." Mendengar jawaban tersebut sontak membuat si pemilik kebun terkejut. "Jadi dulu tukang kebun yang bekerja padaku adalah Syekh Ibrahim bin Adham?" tanya si pemilik kebun menyesal. Tanpa sadar ia pun meneteskan air mata disebabkan kelalaian dan tuduhannya kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Ia pun menyesali tindakannya. "Celaka, aku telah menyia-nyiakan kekayaan yang tak pernah aku temui." Singkat cerita, sampailah Ibrahim bin Adham di tanah suci Mekah. Rupanya kedatangan Ibrahim ini sudah didengar oleh pemimpin kota Mekah dan para ulama setempat. Mereka ingin menyambut kedatangannya, namun tak seorang pun dari mereka yang mengenali bagaimana rupa wajah Ibrahim. Ketika rombongan yang diikuti Ibrahim memasuki kota Mekah, beberapa pengawal utusan penguasa ditugaskan untuk menjemputnya. Para pengawal ini lalu bertanya kepada Ibrahim, "Apakah kamu tahu siapa di antara kalian yang bernama Ibrahim bin Adham, ulama ahli ibadah yang terkenal itu?" Mereka tidak tahu bahwa yang ditanya adalah Ibrahim bin Adham sendiri. Namun Ibrahim sengaja menyembunyikan identitasnya. Ia justru balik bertanya, "Untuk apa kalian menanyakan si ahli bid'ah itu?" Mendapat jawaban yang tidak sopan tersebut, para pengawal lantas memukul Ibrahim dan menyeretnya menghadap pemimpin Mekah. Saat diinterogasi, jawaban yang keluar dari mulutnya tetap sama. "Untuk apa kalian menanyakan si ahli bid'ah itu?" Ibrahim pun disiksa karena dianggap menghina seorang ulama agung. Tetapi dalam hatinya, Ibrahim bersyukur karena telah diperlakukan sedemikian. "Wahai Ibrahim, dulu waktu kamu berkuasa, kamu memperlakukan orang seperti ini. Sekarang rasakanlah olehmu tangan-tangan penguasa ini," kata Ibrahim dalam hati. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.